Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil survei. Untuk yang pertama, riset peluang usaha di Setbox. Dari hasil sekitar tempat yang akan dijadikan tempat produksi di Setbox ini, dan hasil riset tersebut cukup besar. Di tempat tersebut sama sekali tidak ada yang menjalankan usaha tersebut, dan alasan inilah yang membuat kelompok kami dapat memberikan keputusan di Setbox. Ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penemuan ide usaha. Yang pertama, sesuai kata hati, di mana usaha ini dipilih oleh kelompok kami sesuai dengan kesepakatan bersama, yang akhirnya memilih usaha di Setbox, yang nantinya dapat direalisasikan pada masyarakat. Yang kedua, usaha ini mampu dilaksanakan secara teknis, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah ditemukan, alat-alat yang diperlukan juga sangat sederhana, dengan pembuatan yang cukup mudah. Yang ketiga, selain mampu dilaksanakan secara teknis, di Setbox ini juga dikatakan mampu menghasilkan keuntungan. Keuntungan usaha ini nantinya dapat dilihat pada rincian penjelasan financial benefit. Selanjutnya mengenai latar belakang dan alasan memilih usaha. Saat ini kuliner menjadi peluang yang cukup besar dalam dunia usaha bisnis, terutama kuliner dalam bentuk makanan kekinian, salah satunya di Setbox Oreo Regal. Tren masyarakat yang gemar bermain sosial media membuat dessert box seperti ini banyak digemari karena rasa dan tampilannya yang cukup indah untuk difoto dan di-share melalui sosial media. Cita rasa perpaduan yang unik antara puding, saus fla, dan Oreo membuat kue ini banyak diminati. Alasan pemilihan ide dessert box ini dikarenakan saat ini menjadi makanan kekinian. Kebanyakan dessert yang dikenal oleh konsumen hanya dapat ditemukan di restoran atau kafe yang wadahnya piring atau es krim yang mudah mencair. Kali ini, kelompok kami membuat inovasi kemasan dessert box dengan box plastik tersebut yang bisa dibawa kemanapun dan memiliki beberapa inovasi topping. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial benefit usaha Yummy Dessert Box. Untuk satu produknya memiliki keuntungan sebesar Rp3.000 dengan harga jual per box sebesar Rp15.000 dengan rincian dana per satu kali produksi sebagai berikut, yaitu 2 bungkus Oreo seharga Rp18.000, seperempat margarin seharga Rp5.000, 500 ml susu UHT seharga Rp8.000, seperempat gula pasir seharga Rp5.000, 1 bungkus agar-agar seharga Rp3.000, seperempat tepung maizena seharga Rp5.000, 1 bungkus bubuk coklat seharga Rp3.000, 1 saset susu kental manis seharga Rp2.000, 5 box toples seharga Rp6.000, 1 kali produksi gas seharga Rp5.000. Jadi total 1 kali produksi Yummy Dessert Box yaitu membutuhkan biaya Rp60.000. Yang selanjutnya tentang social benefit usaha. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat di lingkungan bisnis ini, jika bisnis berjalan dengan baik dan keuntungan yang diperoleh cukup besar, maka masyarakat di sekitar dapat diberdayakan menjadi karyawan dalam usaha ini. Selain itu, jika bisnis berkembang pesat, maka UMKM di sekitar tempat usaha akan dikenal juga oleh banyak orang serta menambah kerjasama dengan pihak bahan baku. Yang selanjutnya itu ada dokumentasi. Di dalam dokumentasi tersebut terdiri dari foto produk yang telah diproduksi dan foto produk yang siap dipasarkan serta foto para konsumen yang membeli secara online dan mendatangi langsung tempat produksi kami untuk membeli produk kami. Oke, selanjutnya aku akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kurnia, yaitu aspek pasar dan pemasaran, permintaan pasar pada masa lalu. Dari survei lapangan, dari 33 responden mengatakan bahwa 39,4% setuju menyatakan diserbu produk yang baik dan 57,6% menyatakan sangat setuju produk diserbuk baik, serta 48,5% menyatakan
setuju produk berkualitas dan 45,5% sangat setuju produk berkualitas. Permintaan pasar pada masa sekarang. Data survei diagram 2 menyatakan 54,5% menyatakan sangat setuju terhadap tampilan produk. Dan dari data survei diagram 3, 63,6% sangat setuju bahwa produk dapat dikonsumsi semua kalangan. Promosi yang tepat dapat menarik semua kalangan untuk membeli T-Serbook. Untuk permintaan pasar masa depan, pada diagram 4 menyatakan 48,5% konsumen menyatakan harga produk terjangkau. Dan pada diagram 5 menyatakan 60,6% harga sesuai dengan kualitas. Dari kedua hasil tersebut, T-Serbook mampu menjangkau pasar serta dalam persaingan sesama produk dessert. Pada hasil diagram 6 menyatakan 51,5% setuju bahwa harga produk setara dengan pesaing dan 42,4% menyatakan sangat setuju. Peluang bisnis T-Serbook sangat terbuka lebar karena disebabkan produk yang baru saja muncul dan baru ada di Jember sehingga persaingannya sangat sedikit. Pemetaan pasar ada 6. Yang pertama, menentukan pasar relevan atau relevant market. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menilai persaingan. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu analisis strategi SWOT. Dari strength atau kekuatan, yang pertama mempunyai 2 varian rasa, yaitu Oreo dan Regal. Yang kedua, tempatnya strategis. Yang ketiga, rasanya sangat enak. Yang keempat, harganya terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Produknya banyak ditiru dan gampang dibuat, namun dari produk yang kami jual juga masih mampu membuat 2 varian rasa, yaitu Oreo dan Regal. Yang kedua, tidak cocok bagi orang yang tidak suka makanan manis. Yang ketiga, belum mempunyai cabang. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, digemari sebagian besar masyarakat. Yang kedua, jangkauan produk yang dapat didapatkan dengan cara memesan di media sosial dan dapat diantarkan langsung kepada konsumen. Yang ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Kami menyiasati ancaman itu dengan selalu mencari inovasi pada produk kami dari segi rasa, dan utamanya adalah kebersihan atau higienis dalam produk kami. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek keuangan. Sini ada jumlah, bahan dan harga. 2 bungkus yaitu Oreo harganya 18.000, margin 5.000, susu UHT 8.000, gula pasir 5.000, agar-agar 3.000, tepung maizena 5.000, 1 bungkus coklat 3.000, 1 saset susu kental manis 2.000, 5 box toples yaitu 6.000, 1 kali produksi yaitu gas 5.000. Jadi total semuanya yaitu 60.000. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek keuangan. Di sini ada jumlah, bahan, harga. 2 bungkus Oreo harganya 18.000. 2 bungkus margarin yaitu 5.000. 500 ml susu UHT 8.000, gula pasir 5.000, 1 bungkus agar-agar 3.000, tepung maizena 5.000, 1 bungkus bubuk coklat 3.000, 1 saset susu kental manis 2.000, 5 box toples 6.000, 1 kali produksi gas yaitu 5.000. Jadi total semuanya 60.000. Dan BEP volume produksi yaitu total biaya dibagi harga produk, di mana total biayanya 60.000 dan harga produknya 15.000, yaitu dibagi 60 dibagi 15.000 jadinya 4 unit produk.
Analisis operasional. Analisis operasional pada usaha ini yaitu yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 bungkus Oreo, 2 sendok makan mentega tawar, 400 ml susu cair, 2 sendok makan tepung maizena, setengah bungkus bubuk agar-agar. Cara membuatnya: buka sebungkus Oreo dan hancurkan 12 isinya itu. Yang kedua, tuang 2 sendok makan mentega tawar yang telah dicairkan ke dalam wadah yang berisi Oreo yang telah dihancurkan. Yang ketiga, siapkan wadah saji untuk dessert box Oreomu. Yang keempat, ambil 6 buah biskuit Oreo, potong kecil-kecil, lalu sisihkan. Yang kelima, siapkan wadah untuk membuat adonan puding. Yang keenam, masak adonan puding tersebut di atas kompor. Kemudian, tuang adonan tersebut ke dalam tempat yang sudah berisi remahan Oreo. Selanjutnya, campur coklat blok dan krim kental dalam suatu wadah. Yang ke-10, jika sudah leleh, angkat dari panci dan tambahkan sesendok makan mentega tawar cair. Selanjutnya, tuang adonan coklat tersebut di wadah saji, dan yang terakhir, beri topping biskuit Oreo di atasnya. Berikutnya, analisa SDM. Bagian produksi ada Dindin, Rini, Prawita. Bagian keuangan ada Indah dan Sarah. Bagian pemasaran ada Yuyun, Kurnia, Mila. Dan di bagian pengantar pesanan ada Angga, Raffi, Fahmi. Slide berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk mencapai penjualan yang maksimal, kami melakukan sebuah strategi pemasaran melalui promosi yang diharapkan untuk mengenalkan produk kami di dalam masyarakat. Dari aspek lingkungannya, bisnis kami mengarah pada prospek persaingan, seperti ancaman bisnis dan kelakuan bisnis. Dan seperti mencari banyak cara menarik konsumen, salah satunya dengan cara strategi kualitas, mutu, serta inovasi, dan berusaha mencukupi modal dalam jangka panjang. Berikut adalah dokumentasi hasil survei dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.